Selamat pagi. Selamat merayakan Paskah Kristus. Kristus telah bangkit, kita bersukacita kembali mengingat, mengenang, mengulang kabar sukacita itu. Sehingga hidup kita bukan lagi hidup menuju kebinasaan, tetapi hidup menuju kepada kekekalan bersama Tuhan. Pagi hari ini kita bersama-sama dalam kebaktian memperingati kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur atas segala kebaikan, atas segala kemurahan dan rahmat-Nya dalam hidup kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dari mimbar saya menyambut seluruh jemaat yang hadir dengan sukacita. Sekali lagi selamat pagi. Yang baru pertama kali hadir bisa berdiri, kita sambut dengan sukacita. Ada keluarga Bapak siapa? Bapak Robert, puji Tuhan. Puji Tuhan, selamat berbakti. Sekali lagi, Shalom. Terima kasih, selamat Paskah bagi kita semua. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Hari ini adalah hari yang kita nantikan, hari yang penuh kemenangan bagi umat yang percaya akan kehadiran Tuhan Yesus, akan kebangkitannya, dan seluruh umat akan berseru pada hari ini. Kita akan mulai pada pagi hari ini. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Kami undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan pujian untuk masuk keluar rumah. Hatiku
Yesus mengucap syukur Tuhan, Oh Allah yang sungguh hidup. Awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan, Kau sendiri yang akan memberikan hikmat bagi kami. Kami boleh memberikan yang terbaik, kemuliaan nama-Mu, merupakan kesembahan kami yang hidup. Dan kami serahkan Tuhan yang ambil bagian pada pagi hari ini dalam pelayanan ini, baik MC, baik singer, baik tim musik, dan terlebih-lebih Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, Bapak Gembala kami, Bapak Pendeta Ari, untuk Tuhan Yesus. Pada hari pertama dulu itu, pagi-pagi benar, Maria Magdalena dan Maria lain mengunjungi makam Yesus. Batu pintu makam Yesus terguling. Kami mengunjungi makam Yesus dan kami melihat pintu batu makam Yesus terguling. Dan kami masuk ke dalam. Kami melihat hanya kain kafan yang tergeletak. Dan kami melihat mayat Yesus hilang. Iya, mayat Yesus hilang. Para prajurit pasti telah mengambilnya. Mereka telah membunuh semua harapan kita. Paling tidak, mereka meletakkan jenazahnya di sini. Ibu, mengapa engkau menangis? Junjunganku telah hilang. Dan aku tidak tahu di mana mereka meletakkannya. Ibu, mengapa engkau menangis? Siapa yang kau cari? Tuhan, jika Tuhan yang mengambilnya, katakanlah kepadaku, agar aku dapat mengambilnya. Maria, Guru, janganlah engkau memegangi aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, kepada Allahku dan Allahmu. junjunganku telah kembali. Pergilah dan sampaikan kabar ini kepada saudara-saudaraku. Junjunganku tidak meninggalkan kita. Yesus tidak melupakan kita. Katakanlah kepada mereka, Aku telah melihat junjungan. Aku telah melihat Guru. Aku telah melihat Allahku. Yesus bangkit. Yesus bangkit. Nyata bahwa kasih Allah lebih kuat dari kematian. Yesus telah bangkit, Dia benar-benar telah bangkit. Maka kita akan pujikan, rayakan, Yesus rayakan, dan Bapak Ibu kami bangkit berdiri.
20 ayat 1 sampai 10. Kebangkitan Yesus. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu penutupnya telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus, dan berkata kepada mereka, "Tuhan, orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Sebentar lagi kita akan masuk ke dalam doa jemaat yang akan dipimpin oleh Bapak Gembala Jemaat. Tapi sebelumnya kita akan pujikan Aman di Tangan Yesus. kami Yesus Kristus yang pada pagi hari ini kami memperingati kebangkitannya. Kami bersyukur karena Engkau sudah menyelamatkan kami. Kami bersyukur karena Engkau telah menempatkan kami di dalam jemaat-Mu, Gereja Baptis Indonesia Gloria Kayu. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang nantinya akan disampaikan oleh Bapak Gembala Jemaat. Namun sebelumnya kita akan sambut firman Tuhan dengan pujian Karena Salib.
bersemangat bahwa hidup yang kami jalani ini adalah hidup yang harus seturut dengan firman Tuhan, sehingga hidup ini benar-benar menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk menerima pemberitaan firman Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita perhatikan firman Tuhan di dalam kitab Yohanes pasal 20. Tadi sudah dibacakan di bagian ayat 1 sampai yang ke-10. Saya akan melanjutkan di bagian ayat yang 11 sampai 18. Namun kalau cerita itu berhenti pada salib, maka kita masih berada dalam kesedihan. Tetapi hari ini kita merayakan sesuatu yang luar biasa. Kubur itu kosong. Kematian tidak dapat menahan Yesus. Kemanusiaannya menjadikan dia mati di salib. Keilahiannya dia bangkit dari antara orang mati. Batu yang besar terguling. Batu penutup gua itu tidak berkuasa untuk memeteraikan kubur itu. Sang kebangkitan dan hidup membuktikan sabdanya, pada hari ketiga aku bangkit. Kebangkitan bukan sekedar peristiwa masa lalu. Kebangkitan Kristus adalah kemenangan kasih Allah yang mengalahkan dosa dan maut. Ketika manusia yang berdosa ingin menanggung dirinya sendiri, dia akan tak berdaya menanggung sengat dosa yang adalah maut. Ketika Allah berinisiatif untuk menyelamatkan manusia, karena kasih-Nya, Dia tidak ingin menghukum manusia, tetapi karena kemahaadilan-Nya, dosa sekecil apapun tidak akan layak untuk bersama dengan Dia di surga. Tidak ada cara lain Dia datang menjadi manusia supaya bisa dijatuhi hukuman. Hanya pribadi yang tanpa dosa yang bisa menyelesaikan dosa. Apa makna dari kebangkitan Sang Juru Selamat itu? Kebangkitan Kristus mengalahkan keputusasaan. Minggu pagi itu Maria Magdalena dan kawan-kawan datang ke kubur Yesus dengan hati yang hancur. Panutan guru yang dia lihat pelayanannya, yang dia lihat kematiannya, dalam hatinya yang hancur itu, dia tidak berdaya, dia putus asa. Bukankah dia yang dinubuatkan oleh para nabi sebagai Sang Juru Selamat, tetapi mengapa harus mati? Mengapa harus ada di kubur? Ia datang bukan untuk merayakan kemenangan sebenarnya. Sebenarnya ia sudah meratapinya. Minyak wangi sudah disiapkan, mau diberi di kubur Yesus supaya wangi. Dia ingin meratapi sebenarnya. Tetapi ratap itu telah diubahnya menjadi puji-pujian ketika dia bangkit. Apa yang Maria Magdalena lihat justru membuatnya semakin bingung. Batu kubur sudah terguling dan jenazah Sang Juru Selamat sudah tidak ada lagi di sana. Dia berpikir pasti ada yang mencuri. Tapi kalau dihitung-hitung pintu batu yang besar mustahil kalau orang kecil, orang bisa menggeser. Apalagi sudah dikasih meterai, kasih segel, dan sembarangan orang boleh geser pintu batu. Dalam tangisnya itulah
Dalam keputusasaannya itulah Sang Kristus memanggil Maria, "Ya Guru." Dan dia menyaksikan Sang Kristus yang bangkit. Kristus adalah pusat iman Kristen. Tanpa kebangkitan kekristenan hanyalah kenangan tentang seorang guru yang baik, ya. Tetapi karena Kristus bangkit, Ia adalah Tuhan yang hidup. Kebangkitan Kristus mengubah tangisan menjadi pengharapan. Bersyukur dan bangga kita mempunyai panutan yang rela mengorbankan dirinya untuk saya dan saudara. Bangga dan bersyukur kita kematian tidak mengalahkannya, sehingga setiap orang yang mengikuti dia, sabdanya, "Akulah kebangkitan dan hidup." Kematian pertama hanya memisahkan tubuh ragawi ini dengan roh dan jiwa. Tetapi kita tidak akan masuk dalam kematian kedua, di mana maut akan berkuasa. Tetapi kita akan beroleh satu kehidupan yang kekal. Dia berjanji sedang menyiapkan rumah bagi kita, agar kita bersama-sama dengan Dia. Untuk apa putus asa di dunia ini? Atau apa salah Yesus sehingga engkau tidak mau percaya kepadanya? Apa kerugianmu kalau kamu tidak mau percaya sama Tuhan? Yang rugi kita bukan Dia. Dari iman yang sederhana saja seharusnya kita sudah dibukakan hati kita. Benar, Dia Allah yang hidup. Ingat ya, kepala pasukan sampai menepuk dada yang benar, Dia anak Allah. Ini pergumulan kita beda dengan pergumulan Maria Magdalena dan para murid. Bisa jadi pergumulan kita masalah ekonomi, sakit penyakit, konflik dalam rumah tangga, masa depan yang kelihatannya suram. Tapi pagi hari ini kita diajak untuk menyaksikan kebangkitan Yesus, membuktikan bahwa Tuhan mampu mengubah keputusasaan menjadi harapan. Kalau Bapak Ibu Saudara pernah cuci mobil yang dihidrolik, hampir 1 ton mobil bisa diangkat dengan besi barsegi. Kebangkitan Yesus mengalahkan maut. Kalau ekonomi, sakit penyakit, persoalan kita itu akan dengan mudah untuk diangkatnya, karena maut tidak mengalahkannya. Terlebih lagi persoalan-persoalan dalam hidup kita. Yang kedua, kebangkitan Kristus meneguhkan iman. Para murid sembunyi. Para wanita yang mengiring Yesus dalam kedukaan, kesedihan. Ketika mereka datang ke kubur Yesus, mereka melihat kain kafan yang tergeletak rapi. Ini bukan tanda dicuri, tapi ini tanda bahwa Yesus bangkit dengan kuasanya sendiri. Injil Yohanes mencatat bahwa ketika Yohanes melihat hal itu, ia menjadi percaya. Percaya, lihat. Mustahil kalau orang dikubur bisa ngelempit sendiri kain kafannya, mustahil. Apalagi yang kalau dipocong ya, potongnya lipat sendiri, mustahil. Kalau kita pakai jasnya dicantul pakai hanger itu enggak ya. Apalagi dikasih plastik milea ada di laundry ya. Sudah beres. Kubur kosong dan penampakan Yesus yang bangkit menjadi dasar iman gereja mula-mula.
Itulah sebabnya kekristenan mula-mula yang tercatat di Kisah Para Rasul membuktikan bahwa aniaya sehebat apapun di ayat yang di pasal 8 tidak menghalangi mereka untuk menjadi orang Kristen. Kristen seperti Kristus sakti. Maut telah dipatahkan, keselamatan sungguh nyata. Seperti Rasul Paulus dalam sabda firman Tuhan, jika Kristus tidak dibangkitkan, sia-sialah iman kamu, dan dilanjutkan kamu akan tetap hidup dalam dosamu. Kalau kita jadi orang Kristen dan Kristus tidak bangkit dari kematian, tetap dikubur, dan bahkan kita ziarah sampai hari ini ke kuburnya, ziarah, tidak ada guna jadi orang Kristen. Karena menyembah Allah yang mati. Iya kan? Yang betul apa? Dia bangkit. Kristus benar-benar bangkit, karena itu kita memiliki iman yang tidak sia-sia. Rasul Petrus berkata, aku telah mencapai tujuan imanku, yaitu apa? Keselamatan jiwa. Pun selamat, nggih, pun selamat. Selalu digonceng tiap minggu, tiap Rabu naik motor kali Pak Selamat. Pun selamat. Kita ini sudah diselamatkan Tuhan. Pun boten usah sedih, boten usah bingung ya. Tinggal menunggu tadi ya. Nunggu gelapnya malam, nunggu terbitnya fajar ya. Kadang-kadang hidup yang kita jalani bagian gelapnya malam. Tapi jangan khawatir akan terbit fajar yang menyingkap, menghapus kegelapan. Iman Kristen bukan sekedar tradisi. Iman kita berdiri di atas fakta kebangkitan Kristus. Faktanya apa sampai hari ini? Tidak ada kubur Yesus yang ada jenazahnya, tidak ada, kosong, tidak ada. Karena itu kita bisa hidup dengan keyakinan bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Kalau kita menyembah Tuhan yang hidup, berarti hidupnya itu adalah hidupku. Ya, kata firman Tuhan. Aku hidup karena Kristus. Dan matiku adalah keuntungan. Di dunia yang sementara ini, fana sifatnya Bapak Ibu Saudara. Gak lama kita di dunia ini. Itulah sebabnya setelah kita memiliki iman yang benar, kita gunakan bahwa hidupku ini adalah hidup yang memperagakan Kristus yang hidup. Terus memberi apa? Misi baru. Saat Maria Magdalena menangis di kubur, sang kebangkitan dari hidup itu memanggil namanya Maria. Sekitar Maria mengenali suara gurunya, kesedihan berubah menjadi apa? Sukacita. Tuhan Yesus tidak hanya menampakkan diri, ia juga memberi tugas. Jangan hanya di sini, pulang, beritahu para murid. Kebangkitan selalu diikuti dengan pengutusan. Ia menjadi salah satu saksi pertama kebangkitan karena kasihnya kepada Kristus. Karena dia mengasihi Kristus, dia datang kepada Yesus. Di kuburnya waktu itu. Kalau tidak mengasihi, ya untuk apa? Sama hari ini kita datang bergereja. Mengapa kita bergereja? Mengapa kita datang minggu-minggu ini? Ya karena mengasihi Tuhan. Mengapa panitia membuat sedemikian rupa sampai buahnya tingginya 1,5 meter? Ya karena mengasihi Tuhan. Ini visualisasi, mau visualisasi aku buat kayak begitu. Hujan-hujan latihan, buah grek sampai kena banjir kan? Datang ya karena mengasihi Tuhan. Kalau nggak mengasihi Tuhan ya namanya orang nggak mengasihi ngapain datang ya? Karena kita mengasihi Tuhan, bersyukur. Indahnya mengasihi Tuhan. Di dunia ini orang akan merana kalau tidak ada sesuatu yang dikasihi, benar gak? Kamu akan merana, kamu punya apa saja, tapi nggak ada yang dikasihi, hampa. Tapi kita mengasihi Tuhan.
mengasihi gerejanya, mengasihi keluarga kita, mengasihi orang-orang di dekat kita. Mengasihi itu kebahagiaan, bahagia mengasihi. Kita tidak merana di dunia yang sementara ini. Kita diutus untuk menjadi duta-duta kasih Tuhan. Kita tidak boleh berhenti dalam ruangan gereja. Kapanpun waktunya, jika Tuhan beri kesempatan, Roh Kudus gerakkan, katakan. Ketika ditanya, kamu orang Kristen, ya jangan diam saja. Iya, saya orang Kristen. Kok kamu merayakan kebangkitan Yesus? Di kalender kan ada. Atau kamu, iya, dari takkan kesempatan. Jangan Yos tanya Pak Pendeta, jangan gitu ya. Sebagai orang percaya kita dipanggil untuk apa? Menjadi saksi kasih Kristus. Membawa pengharapan bagi orang lain. Ketika orang lain datang dengan curhatan, dengan keluh kesahnya, bawa kepada pengharapan, dia sudah menang atas maut. Datanglah kepada dia yang lebih berkuasa dari siapapun di dunia ini. Tunjukkan satu kehidupan yang diubahkan, hidupku loh sudah diubahkan. Kapan? Ketika aku mengaminkan dia mati bagiku dan aku hidup bagi dia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kebangkitan Kristus berarti keputusasaan dikalahkan oleh pengharapan. Iman kita berdiri di atas kebenaran yang kokoh. Dan hidup kita memiliki misi baru, menjadi saksi Kristus. Karena Kristus bangkit, hidup kita tidak lagi sama. Mari kita hidup sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus yang hidup. Dengan iman kita berkata bersama dengan seluruh orang percaya di dunia yang hari ini merayakan kebangkitan Yesus. Kita katakan sama-sama, Kristus telah bangkit. Ia sungguh telah bangkit. Amin. Mari kita berdoa. Tadi dengan firman Tuhan, kita akan meresponi firman Tuhan dengan pujian Kristus bangkitlah sudah NP7.
persekutuan dan persekutuan kita yang didasari dari Amsal 3 ayat yang 9 sampai 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lubung-lubungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggur. Doa persembahan akan dipimpin oleh Bu Yaya. Bapak Surgawi, kami ucap syukur Tuhan karena pada hari ini Engkau sudah memberikan anugerah kesehatan pada kami Tuhan, sehingga hari ini kami boleh bersama-sama bersekutu untuk datang ke gereja suci itu bersama-sama memuji dan menyembah nama Bapa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu di dalam perjalanan kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan atas rezeki di berkat yang sudah Engkau berikan kepada kami Tuhan. Kita akan sarapan bersama, akan ada lomba-lomba Paskah. Kita merayakan Paskah dengan sukacita. Mari kita berdiri dan kita datang kepada Tuhan dalam doa. Bapa, seluruh rangkaian acara kebaktian kami sudah selesai. Setiap kami yang melayani
diberkati oleh-Mu. Setiap kami yang hadir diberkati oleh-Mu, sehingga kami semuanya menjadi pribadi-pribadi yang diberkati Tuhan untuk menjadi saluran berkat bagi sesama kami. Saat kami pulang meninggalkan rumah-Mu ini ya Tuhan, kami percaya Engkau akan menyertai kami, dan kiranya berkat yang bersumber dari Allah Bapa di sorga, cinta kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai dan memberkati kita sekalian dari sekarang sampai Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengakhiri kebaktian kami. Amin. Berkatilah ya hidupku.